Halo sahabat, jumpa lagi. Kali ini kita memasuki episode ketiga dengan materi tips membuat channel YouTube. Namun sebelumnya, saya jelaskan dulu pendahuluannya agar kita lebih mengerti lagi. Ada beberapa aturan dalam membuat channel yang harus menjadi catatan atau perhatian bagi sahabat semua, yaitu bagaimana tipe channel yang akan kita bangun. Sebagaimana di materi sebelumnya, saya sampaikan ada 4 hal, yaitu tipe channel yang akan kita bangun. Yang pertama, channel bisa berfungsi sebagai edukasi, kedua sebagai informasi, kemudian sebagai entertainment, dan juga sebagai bisnis. Sahabat-sahabat semua, silakan pilih salah satu dari keempat pilihan tersebut. Yang penting bagi kalian itu paling mudah, paling murah, dan memungkinkan setiap hari bisa memproduksi video atau upload. Jangan membuat yang rumit-rumit yang nantinya akan menyudutkan sahabat-sahabat semua. Misal, ketika sahabat membuat channel YouTube, tentukan dulu apakah tentang edukasi, informasi, entertainment, ataukah bisnis. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Tipe channel edukasi. Misal sahabat membuat tentang edukasi, sahabat bisa membuat nice edukasi. Contoh-contohnya seperti berikut ini. A. Kerajinan tangan. Contohnya sulaman, rajutan, kain pelanel, dan lain-lain. B. Pertukangan. Sebagai contoh membuat pintu, jendela, aneka furnitur, dan lain sebagainya. C. Teknologi. Channel tentang hal yang berkaitan dengan teknologi komputer, pesawat, mobil, dan lain-lain. D. Pendidikan. Channel yang mengkhususkan diri tentang pendidikan, seperti contohnya bimbingan belajar. E. Pertanian. Misal aneka teknologi terapan. Lanjut, do it yourself atau DIY. Konten ini misalkan isinya bisa tentang membuat produk kerajinan pot bunga, akuarium, kerajinan dari barang-barang bekas seperti juga botol-botol bekas minuman dan barang-barang bekas lainnya. G. Dan lain-lain yang akan dibuat. 2. Tipe channel entertainment. Di nice hiburan, misalkan tentang musik, film pendek, cerita-cerita, video reaksi, petualangan, komedi, dan lain sebagainya. Semua ini bisa dan masuk dalam kategori entertainment. Saran kami bagi pemula, sebaiknya jangan membuat musik karena sering kena hak cipta. Jadi intinya yang mudah-mudah saja, misal tentang kuliner pinggir jalan, dengan modal yang murah meriah, sahabat sudah bisa membuat sebuah konten yang menarik. Intinya mudah dan setiap hari bisa dilakukan. Kalau pemula, saya tidak terlalu memikirkan tentang kualitas, tetapi kuantitas dulu. Setiap hari upload. Dengan begitu, setelah dimodifikasi, baru secara perlahan memperbaiki kualitasnya. Ketiga, tipe informasi. Di sini nice informasi, isinya bisa tentang A. Berita, bisa tentang berita politik, ekonomi, sosial budaya, berita olahraga, dan lain-lain. Kita juga bisa melaksanakan live streaming atau siaran langsung. B. Liputan. Bisa liputan tentang lingkungan perumahan kita, lingkungan tempat usaha, bisa liputan tentang wisata, dan lain-lain. C. Inovasi. Bisa berupa tentang pertanian, teknologi, aplikasi, atau software pendidikan, dan lain-lain. Lanjut keempat, tipe bisnis. Di sini kita tentukan nice bisnis seperti tentang A. Ide jualan atau usaha. Contohnya kuliner, pendidikan. Misal kita sampaikan ide untuk jualan, apa bahan yang digunakan, berapa modalnya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara packingnya, bagaimana cara pemasarannya, dan lain-lain.
Bisa misalkan nih teman-teman ingin membuat bimbingan belajar. Apa saja yang akan dipelajari? Bagaimana cara belajarnya? Dan lain-lain. B. Liputan usaha. Misal kita meliput usaha orang lain, bagaimana dia mendapatkan bahan bakunya? Berapa harganya? Bagaimana cara mengolahnya? Bagaimana cara penjualannya? Lalu kita bahas juga tentang keuangannya. Berapa modal? Biaya berapa produksi, harga jual, labanya, dan lain-lain. C. Prestasi bisnis. D. Inovasi bisnis. E. Cerita sukses. Jenis konten. Ada beberapa jenis konten. Yang pertama, live streaming atau siaran langsung. Live streaming ini sangat cocok untuk jenis yang lebih aktual atau yang lagi viral. Live streaming ini sangat mudah, tidak perlu mengeditnya. Saat live streaming sudah langsung terupload. Bahkan satu hari kita bisa beberapa kali melakukan siaran langsung. B. Wawancara atau podcast. Ini sangat cepat meningkatkan viewer dan subscriber. Sebagai contoh, salah satu artis yang sudah terkenal dan mendapatkan banyak viewer, contohnya Deddy Corbuzier, Reply Harun. C. Liputan di lapangan atau vlog, seperti nge-vlog tempat wisata yang biasa dilakukan oleh Explore Indonesia, atau nge-vlog tentang kuliner. D. Tutorial. Ini bisa dilakukan misal dengan merekam video. Misalkan kita lagi membuat suatu kerajinan dari bahan botol bekas, kita rekam saja semua prosesnya, apa saja yang dibutuhkan, bahan bakunya, peralatannya, bagaimana cara pembuatannya, sampai selesai membuat suatu karya yang indah, baru kita upload. Tutorial seperti Excel, PowerPoint, Canva, dan lain-lain. E. Screen recorder. Banyak di sini ada OBS Studio, ada screen recorder yang seperti biasa saya gunakan. Baik, sahabat semua, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk seksi kali ini host saya gantikan karena hostnya lagi berhalangan. Baik, materinya adalah bagaimana membuat akun YouTube. Ini sangat mudah sekali. Intinya, kalau kita memiliki email, sudah pasti otomatis kita memiliki akun YouTube. Nah, tapi bagaimana caranya? Baik, kita buka dulu browser kita ya. Kita buka Google ya. Seperti kita lihat sekarang. Saat ini kita sudah buka, kemudian kita bisa saja kita mencari di sini, bertanya ya, bagaimana membuat akun membuat email, email. Nah, kemudian kita buka, maka sudah banyak muncul ya. Membuat akun Google, di sini kita klik. Nah, di sini akan kelihatan bagaimana caranya membuatnya. Ya, membuat akun Google, mengirim dan menerima email menggunakan email dan sebagainya. Nah, kalau untuk diri sendiri, kita klik adalah untuk diri sendiri. Kita klik ini ya. Nah, kemudian kita tulis nama depan. Siapa? Misalkan nama depan kita tulis saja sembarang. Misalkan Sagita. Misalkan Sagita. Salah ya, Sagita. Nama belakangnya Purnama misalkan. Nah, nama penggunanya apa? Sagita, misalkan sambung ya, misalkan 687 gmail.com. Nah, kata sandinya misalkan, nama ini sudah ada katanya ya. Jadi nama ini sudah ada, Sagita 678, kita ganti Sagita misalkan 789, ada nggak? Kita ganti. Nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang sudah digunakan, kita ganti saja. Misalkan Buaya 678. Ini terserah saja ya, kita mau pakai apa saja. Ada juga ternyata nama pengguna ini cukup banyak sekali ya. Nah, kita ganti di sini misalkan siapa? Hartono Purba
887 ada nggak ini? Nggak ada. Jadi misalkan namanya adalah Hartono Purba 887 ya. Kemudian kata sandinya misalkan kita tulis Hartono 234 misalkan. Kita konfirmasi di sini Hartono 234 ya. Kemudian kalau kita mau ngelihat sandi, kita tinggal klik di sini sama enggak. Karena kalau enggak sama akan kesulitan ya. Jadi harus sama. Sini Hartono 234, konfirmasinya Hartono 234. Baik, kalau sudah tampil semua, kita ambil berikut. Nah, teman-teman di sini sudah ada nomor telepon yang diinginkan. Misalkan tulis saja nomor telepon teman-teman semua ya. Misalkan di sini pakai nomor telepon saya, mudah-mudahan mau ya, karena udah lebih daripada 2 kali ya. Misalkan di sini mudah-mudahan dia mau. Alamat email, nah terus saja alamat email dari sahabat-sahabat semua ya. Misalkan email saya kita pakai ini ya. Nah, kemudian dia minta tanggal lahir, misalkan tanggal lahirnya misalkan tanggal 1, bulannya bulan Mei, tahunnya 1965 misalkan. Karena kalau di bawah itu juga nggak bisa ya. Gendernya misalkan pria ya. Ini setelah kita isi, kita tekan lagi berikutnya. Oh, alamatnya tidak valid. Ya, tadi alamat email nggak valid ya, karena pakai alamat email saya. Nah, selanjutnya kita coba ini, mau nggak dia? Nah, dia mau ya. Kemudian dia minta misalkan kirim. Kita minta kirimin, nanti berapa dia minta kodenya, kita pastikan di sini ya. Nah, di sini kita tunggu di HP kode untuk verifikasinya ya. Nah, kayaknya sudah ada ini masuk. Kita lihat kode verifikasinya 110911. Nah, kita verifikasi ya. Selebihnya ya kita ikut saja karena ini dari Google-nya. Nah, kemudian kita setujui opsi yang ada di situ ya. Nah, maka email kita udah selesai ya. Oh, di sini malah masih Sagita Purnama namanya tadi ya, tetapi nama ininya Hartono Purba ya, Sagita Purnama. Nah, ini udah selesai. Begini untuk yang akun kita ya, email kita. Sebenarnya kalau misalkan kita ingin membuat YouTube ya, kita tinggal isi, cuman YouTube belum bisa dibuat karena minimal itu dia 1 hari baru bisa ya. Coba kita lihat apakah bisa sekarang ya. Siap, anunya mati. Nah, kita lanjut sahabat semua. Jadi ini sudah jadi akun YouTube kita ya, dengan nama tadi Sagita Purnama. Nah, demikian cara membuat email sekaligus dengan akun YouTube-nya ya, dan ini sudah bisa digunakan. Tapi biasanya kalau misalkan kita mau mengupload itu belum bisa. Begitu juga kalau kita mau live streaming, karena ada jeda waktu yang diatur oleh YouTube untuk kegiatan tersebut. Nah, demikian untuk materi kali ini. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.